Tuhan, shalom. Narai kabar? Haleluya, barigas luar biasa, amin. Haleluya. Selagi ada waktu, kita layani saja Tuhan, amin. Amin. Ya. Firman Tuhan minggu lalu tentang orang yang diutus Tuhan, pribadi yang menjadi utusan Tuhan, amin. Ya, kalau sudah diutus Tuhan, mau ngantuk juga, mau bagaimanapun juga, haleluya, tetap layani Tuhan, amin. Ya, kalau namanya sudah diutus, ya, kalau prajurit sudah diutus oleh jenderal, ya kan, dia harus mau melaksanakannya, benar nggak? Kalau Tuhan, apalagi kalau Tuhan yang memutus kita, waduh, kita jangan banyak alasan, amin. Aduh Tuhan, ini ngantuk aku. Pusing. Ya, nggak bisa begitu saudaraku sekalian. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, laksanakan, amin. Siap komandan. Ya, amin. Ya, kita baca firman Tuhan ini. Kita lanjutkan lagi. Kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan, yang dipilih dan diutus Tuhan. Kita adalah orang yang dipilih dan diutus. Yohanes 15 ayat 16, kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Yohanes 15 ayat 16. Haleluya. Yohanes 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan bilang begini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin, saudaraku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau kasih tahu, bukan Tuhan, ya, bukan kita yang memilih Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan kita. Coba perhatikan kehidupan kita dulu. Kita kepikiran Tuhan aja enggak? Benar enggak? Kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, kedagingan kita. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan bilang, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 mengatakan demikian. Ya, bukan karena hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu kamu dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, tetapi karena kasih karunia, karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan. Tuhan selamatkan kita, bukan karena kita orang suci, bukan karena kita orang pintar, bukan karena kita orang kaya. Seperti dibilang Ibu Robi tadi, Tuhan gak peduli sama kekayaan. Emangnya Tuhan apa? Tuhan gak bisa disogok dengan kekayaan, benar gak? Tuhan pencipta alam semesta, danau dan angin pun tunduk kepadanya, benar kan? Waktu Tuhan menghardik angin, dia tenanglah, kata Tuhan. Alam semesta tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti, kalau kita dipilih Tuhan, pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan lewat kita, lewat pribadi yang dipilih Tuhan itu. Karena Tuhan tidak pernah main-main, Tuhan gak pernah coba-coba. Kalau Tuhan sudah memilih kita, nah ini yang harus kita sadari. Kalau Tuhan sudah pilih aku menjadi pilihan Tuhan, berarti ada perkara besar, ada pekerjaan besar, ada pekerjaan yang mulia yang Tuhan telah siapkan untuk kita kerjakan. Apa itu? Apa itu pekerjaan yang besar? Yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Amen. Gak ada yang lebih besar dari itu, saudara-saudara. Gak ada.
Karena itulah isi hatinya Tuhan. Saudaraku perhatikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Memang konteks ini di atasnya itu, ayat di atas itu saudaraku, berbicara tentang kasih. Amin. Amin. Itu makanya firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Supaya apa? Supaya kasih itu dinyatakan. Supaya kasih Kristus dinyatakan. Amin, saudaraku. Supaya kita pergi. Itu makanya Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, kalau Tuhan sudah memilih kita, berarti kita harus pergi dan menghasilkan buah. Kita harus pergi memberitakan Dia, memberitakan firman-Nya, memberitakan Injil-Nya, memberitakan Yesus kepada semua orang. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Supaya kita pergi. Kenapa? Karena isi hati Tuhan itu, kita harus menyatakan kasih Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita diselamatkan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Kita diberkati Tuhan, dinyatakan Tuhan kemuliaannya bukan untuk diri kita sendiri, bukan. Itu di luar konteks firman Tuhan. Ya, kita diberkati Tuhan supaya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Benar nggak? Amin, saudaraku. Kita diselamatkan Tuhan, kita ditebus Tuhan supaya berkat keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudaraku. Amin. Karena itulah isi hati Tuhan yang sebenarnya, supaya jiwa-jiwa diselamatkan, supaya mereka tidak masuk dalam kebinasaan yang kekal, supaya mereka tidak masuk dalam kebinasaan yang kekal, supaya mereka tidak masuk dalam hukuman yang kekal. Saudara, satu ketika ada cerita kejadian waktu Tuhan mengusir roh jahat dari orang Gerasa, orang yang kerasukan roh jahat, orang yang kerasukan ribuan roh jahat, legion namanya, legion, ya. Kalau legion itu di istilah orang Roma itu pasukan yang banyak. Pasukan, saya lupa jumlahnya berapa, tapi di atas, pokoknya ribu lah, ya. Nah itu. Suatu ketika Tuhan di Markus 5 ya, di Markus 5 saudaraku sekalian, saudara bisa buka Markus 5. Tuhan menyeberang danau dan mereka diterpa angin taufan yang sangat besar. Ya. Ternyata Tuhan menyeberang hanya untuk mendapatkan orang yang kerasukan ini saja. Alkitab menulisnya seperti itu. Alkitab tidak menulis yang lain. Ya. Alkitab tidak menulis yang lain. Tuhan menyeberang hanya untuk urusan orang yang kerasukan setan, orang yang kerasukan legion. Ya, dia telanjang, ya, dia dirantai, rantainya diputuskannya, ya, dia kerasukan roh jahat yang begitu banyak, ya, dan ketika Tuhan sampai di seberang, si orang yang kerasukan ini mendatangi dia, ya, menyembah sujud kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengusir legion itu, roh jahat yang banyak itu dari orang yang kerasukan setan di kuburan ini, di kuburan ini. Ya. Jadi saudara jangan suka datang ke kuburan ya. Amin. Ini orang yang kerasukan setan itu di kuburan dia. Ya. Apa namanya? Kanikate. Nah,
sana sini di kuburan. Ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, ya, siapa namamu? Kami adalah legion karena kami banyak, kata roh jahat itu. Dan Tuhan dan mereka minta, tolong jangan siksa kami, katanya. Roh jahat itu bilang, jangan siksa kami. Kepada Tuhan, jangan siksa kami. Suruhlah kami keluar kepada babi-babi itu. Karena waktu itu ada di situ sekitar 2000-an babi. Ya. Semua babi itu dimasuki roh jahat. Ya, dan terjun ke dalam danau dan mati semua babi-babi itu. Nah, saudara, orang yang kerasukan setan itu mengalami kelepasan, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Ya, orang-orang di seberang itu, orang-orang di kota itu ketakutan, dan mereka menyuruh Tuhan supaya Tuhan dan murid-muridnya pergi meninggalkan mereka. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan orang yang kerasukan itu? Perhatikan baik-baik pesan Tuhan sama dia. Perhatikan di sini, saudaraku sekalian. Tuhan mengutus dia. Markus 5 ayat 18. Mulai ayat 18. Markus 5 mulai ayat 18. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya dia diperkenankan menyertai dia. Supaya orang yang kerasukan tadinya itu, dia meminta kepada Tuhan Yesus supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Perhatikan apa yang Tuhan jawab. Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini. Tetapi ia berkata kepada orang itu, apa katanya? Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Amin. Orang itu pun ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Saudara, Deka artinya 10 kota. Coba bayangkan 10 kota dikelilinginya. 10 kota. Dia memberitakan kasih Tuhan kepada dirinya. Dia memberitakan cinta Tuhan, pertolongan Tuhan kepada dia, pertolongan Yesus Kristus kepada dirinya, diceritakannya. Di daerah Dekapolis, saudaraku sekalian, dia berkeliling bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Tuhan bilang begini, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saudara, itu sebabnya bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin, saudaraku. Amin. Supaya kita pergi beritakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Ceritakan tentang kasih Tuhan kepada setiap orang. Ceritakan tentang karya Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup kita, kepada semua orang. Ceritakan kepada orang di kampung Bereng Rambang. Amin. 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 Ini nggak usah Dekapolis, di Bereng Rambang saja dulu. Ya, Dekapolis itu 10 kota, Deka itu artinya 10. Beritakan kasih Tuhan, amin. Beritakan kasih Tuhan, amin. Amin. Kami dulu nyedot emas, Pak. Aduh.
Bukannya emas yang kami dapat, tapi kami suami istri berkelahi. Habis sekarang Pak, coba, bukan kami menyombongkan diri, tapi Tuhan menopang kami, mengasihani kami, menyayangi kami. Ketika kami mau datang kepada Dia, lihatlah rumah kami itu saat ini. Amin. Amin. Tadinya saya cuma mau bikin berapa kemarin ukurannya, katanya 2x3 kan? 2x3 ukuran apa itu ya? Ukuran kuburan 7x6. hanya 7x6 saja. Sekarang coba jadi 7x13. Kurang lebih begitu ya Pak Tada? Mas. Jadi 13 meter coba. Kilo hotel lagi kamarnya. Tinggi WC mulai kamar teh. Waduh. Mungkin nanti WC-nya dipesan tuh WC yang duduk itu tuh. Kayak di hotel itu. Sambil bisa baca WA kan? Di WC nanti sambil duduk ya. Waduh. Saksikan dong, jangan diam. Saksikan. Elak B. Elak B. Karena kita diutus Tuhan, kita dipilih Tuhan untuk kita pergi loh. Untuk kita pergi menghasilkan buah. Untuk kita pergi memberitakan kebaikan Tuhan. Untuk kita pergi menceritakan kasih Tuhan kepada kita. Seperti orang yang kerasukan itu tadi. Amin saudara. Amin. Amin. Beritakan. Mina, mama, Bahari sama dia. aku anak misek. Ulihlah. Ulihi ke. Naraina ke. Aduh, aku tuh anak bersaksi ke anak-anak. Aku ada berlaku doa kan ikut teh. Tahu lah. Tahu ke. Dulu aku berjudi. Mabuk judi. Ya, rokok kayak kereta api. Coba. Saksikan hal-hal yang sederhana. Amin saudaraku. Amin. Orang lain akan bertanya-tanya, kok bisa ya Mbak Radus itu seperti itu sekarang? Kok bisa Mbak itu sekarang begitu? Kok ngomongnya sekarang jadi lemah lembut? Mbak Radus, neng kene, ketika sini dulu. Orang akan bertanya, apa sih rahasianya Mbak? Ceritakan. Elak B, elak B-nya. Elak B-nya. Karena apa, saudara? Ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita mau taat sama Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui panca indera kita loh. Melalui seluruh keberadaan kita. Melalui kulit kita juga terpancar itu kemuliaan Tuhan. Yang saudara kira. Satu ketika saya waktu baru masuk kuliah dibilang sama teman saya begini loh. Ini bukan ngomong kosong ini, benar-benar kejadian. Dia bilang begini sama saya, Daniel. Ya. Waktu saya kuliah D3 ya. Waktu kami mau dipisahkan. Belum ada pemisahan antara agama. Ya, yang ada di situ. Dia bilang sama saya, Daniel, kamu Kristen ya? Kok tahu kamu? Dari kulitmu tuh aja sudah kelihatan. Dia bilang gitu. Padahal banyak orang bilang saya ini kayak orang Arab, kayak orang Pakistan katanya. Tetapi dia bilang begitu. Dari kulitmu tuh aja sudah kelihatan. Dia bukan orang Kristen, saudara sekalian. Kamu Kristen ya? Iya. Dia nggak tahu Daniel atau apa segala macam. Banyak orang juga Daniel tapi agama lain kan.
Nah itu. Amin saudaraku. Lalu ketika saya juga waktu itu dikasih taunya, Daniel katanya. Orang manggilnya Daniel. Kenapa mereka nggak sebut nama E-nya tuh ya? Saya bingung juga. Daniel saya bilang. Daniel. Satu ketika teman saya bilang begini, saudara sekalian. Waktu kami di truk, jadi mau ke gunung apa itu namanya, ya malam inaugurasi atau yang baru di ospek itu, kumpul di situ. Dia bilang sama saya begini, saudara sekalian. Kamu itu mau jadi pastor ya? Kenapa kamu bilang begitu? Kamu itu kayak orang aneh katanya. Kenapa? Ini di truk ini, orang lagi berdiri sambil apa kan? Sambil cerita kami mau ke Ciwidey waktu itu. Kenapa rupanya? Sugiarto. Kenapa rupanya? Kamu tuh kok sama cewek kok dingin sekali? Sih. Waduh. Es batu kalau Kok kamu tuh sama cewek dingin sekali? Kamu mau jadi pastor ya? Enggak juga, saya bilang. Kamu itu mau jadi pastor kita. Kenapa? Karena mereka gerasa gerusu, ya, namanya anak mahasiswa baru masuk, saudara sekalian, gerasa gerusu kita mau cari pasangan. Saya dibilang mau jadi pastor. Nah, maksud saya itu begini. Semua dalam kehidupan kita, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, itu terpancar loh. Mereka akan tahu ini siapa ini orang ini. Ini pasti bukan orang yang sama dengan kegelapan itu. Itu ketahuan itu, saudara sekalian. Tapi kalau kita melihat cewek waktu itu, seandainya saya waktu itu melihat cewek langsung keluar air liur saya, mata jelalatan, melotot tanpa berkedip, nggak mungkin dia bilang begitu sama saya. Benar nggak? Kamu itu pelai bocak kucing, pasti bilang gitu. tikus. Ya, pelai bocak tikus kamu itu katanya. Tapi enggak, saya dibilang pastor, mau jadi pastor. Kalau orang itu kan orang seberang kan hanya ngerti pastor itu nggak kawin kan? Iya. Nah itu. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, men. Amin. Saksikan Tuhan dong. Makanya saksikan Tuhan. Amin. Tak ada, saksikan Tuhan. Ibu Radus ceritakan. Oh iya. Saya dulu memang orangnya keras, tetapi Tuhan lembutkan hati saya. Yang sederhana saja, amin saudaraku. Kok bisa begitu? Karena saya datang kepada Yesus. Nah, masuk. Karena Yesus, kan firman Tuhan bilang apa? Ya, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Amin. Amin. Beritakan saja tentang kasih Tuhan kepada kita, amin. Ketika aku tidak punya pengharapan, Tuhan kasih aku pengharapan. Ketika kami hampir berputus asa, tidak ada lagi pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih kami pekerjaan. Amin, saudaraku. Sepertinya hal yang sederhana, tetapi kalau didengar orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, saudaraku, perhatikan baik-baik. Mereka pasti akan mengalami jamahan Tuhan. Itu sebabnya beritakan kebaikan Tuhan. Apa yang telah diperbuat Tuhan kepada kita. Ya. Ceritakan bagaimana Ia telah mengasihani kita, melepaskan kita dari kutuk. Amin, saudaraku. Ceritakan, karena kita sudah diutus Tuhan. Amin. Haleluya. Satu ayat terakhir. Oh, berarti tadi saya tuh. Ya, coba kita lihat. Haleluya. Lukas 24.
Ya, yang terakhir, Lukas 24. Ayat 47. Lukas 24 ayat 47. 48 dan 49. Sudah dapat katakan amin? Dan lagi dalam nama Yesus apa? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah apa? Saksi dari semuanya ini. Ayat 49 sama-sama. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, mulai dari rumah kita, mulai dari kampung kita, amin. Mulai dari keluarga kita. Beritakan. Beritakan belas kasihan Tuhan. Beritakan kasih Tuhan, amin saudara. Amin. Satu lagi ayat terakhir. Tadi yang terakhir, ini yang paling terakhir. Nanti mungkin ada lagi yang paling-paling. 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? 1 Petrus 2 ayat 9. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Wow, firman Tuhan bilang tadi di Yohanes 15 ayat 14, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wow, kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah pribadi yang dipilih Tuhan, amin. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa kita dipilih Tuhan? Supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin saudara? Amin? Amin. Sebab itu beritakanlah, kabarkanlah kebaikan Tuhan. Jangan kita diam, karena kita orang yang telah memperoleh belas kasihan Tuhan. Kita orang yang telah memperoleh belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya jangan kita diam. Seperti kata Ibu Robi tadi, jangan mau diam. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, amin. Sebagai tanda cinta kita kepada Dia. Mari kita berdoa.